Saudari yang terkasih dalam Kristus, saya saat ini berada di Lourdes, Prancis. Baru saja menyelesaikan prosesi lilin doa rosario bersama di lapangan Basilika dengan ribuan orang peziarah yang bergabung pada malam hari ini, lalu mampir sebentar berdoa di groto, lalu membasuh muka, tangan sebelum saya kembali lagi ke hotel. Saya terkesan dengan sebuah gambar mural mosaik di sisi kiri pintu masuk Basilika Rosario. Anda yang terbiasa atau familiar dengan Lourdes pasti mengetahui ada mural tentang Santo Fransiskus Assisi, dan saya menyempatkan diri untuk berfoto di hadapan mural itu. Mengapa saya mengambil foto ini? Karena pada hari ini tanggal 17 September gereja merayakan ulang tahun Stigmata Santo Fransiskus. Tahun lalu, tahun 2024, dirayakan 800 tahun Stigmata Santo Fransiskus. Nah, saya tertarik untuk mengomentari, memberikan refleksi saya tentang stigmata ini. Stigmata yang dialami Santo Fransiskus, saudara-saudari, bukan sekedar keajaiban historis atau sensasi mistik. Ia adalah simbol yang pekat dan menantang Tuhan yang memilih untuk terlibat dalam dunia melalui luka. Bagi umat sekarang yang hidup di tengah fragmentasi sosial, krisis ekologis, kesepian massal, dan budaya penampilan, stigmata menghadirkan serangkaian pesan praktis dan teologis yang relevan. Berikut refleksi saya tentang apa makna itu bagi kita hari ini. Stigmata menegaskan bahwa Injil bukanlah ide abstrak, saudara-saudari, tetapi tubuh yang memikul luka. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini kepada Timotius, di zaman ketika kita berusaha menyingkirkan rasa sakit dari pengalaman sehari-hari lewat hiburan, konsumsi, atau pengabaian, panggilan Fransiskus mengajak kita untuk berani menghadapi luka, milik sendiri, milik orang lain, dan bahkan luka ciptaan. Persatuan ini, saudara-saudara, bukan untuk mencari identitas mistik, melainkan untuk mengubah penderitaan menjadi tempat doa, belas kasih, dan tindakan pembebasan. Yang kedua, Fransiskus tidak hanya berkhotbah tentang miskin, ia hidup miskin. Stigmata menggarisbawahi bahwa hikmat dibenarkan oleh buahnya. Bentuk hidup konsisten menjadi lebih meyakinkan daripada argumen teologis yang cemerlang. Bagi gereja masa kini, ini adalah panggilan untuk keotentikan. Ketika kata-kata kita tentang keadilan, belas kasih, atau pemeliharaan ciptaan tidak diikuti oleh gaya hidup yang selaras, pesan itu, saudara-saudara, menjadi kehilangan kredibilitas. Yang ketiga, dunia modern sering menghargai kuasa performa atau visibilitas. Stigmata mengingatkan bahwa Allah, saudara-saudara, sering bekerja melalui yang kecil, yang luka, yang tak terduga. Kerendahan hati membuka telinga dan mata untuk melihat di mana hikmat Allah hadir, bukan hanya lewat dalam mereka yang sukses secara duniawi, tetapi terutama dalam yang rapuh, yang tersisih, yang diberi nama kecil. Kemudian hal keempat, saudara-saudari, di era media sosial, pengalaman rohani bisa menjadi komoditas, disorot, diukur, dan dikonsumsi. Dan stigmata hendak menahan kita dari obsesi pada tanda luar. Pesan Santo Fransiskus menuntut kita membedakan antara saksi yang membebaskan dan pertunjukan diri yang hanya untuk memuaskan ego. Keotentikan rohani terlihat dari buah, pelayanan yang merendah, perlindungan bagi yang rentan, dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hal kelima, saudara-saudari, Santo Fransiskus yang mencintai alam membuat stigmata menjadi simbol solidaritas, bukan hanya antar manusia, tetapi juga dengan ciptaan. Luka-luka dunia termasuk kerusakan ekologis, merawat bumi adalah merawat tubuh yang sama. Stigmata menguatkan panggilan untuk tindakan konkret, gaya hidup yang berkelanjutan, pembelaan terhadap komunitas yang terganggu akibat eksploitasi, dan penghormatan pada nilai intrinsik makhluk lain. Kemudian hal yang keenam, penderitaan yang dihadapi tanpa pelarian dimaknai, ditawari sebagai doa, disalurkan menjadi belas kasih, menjadi medium penyembuhan kolektif. Stigmata bukan glorifikasi penderitaan,
tetapi mengajarkan bagaimana penderitaan yang ditanggung dalam cinta dapat mengubah luka menjadi sumber pengharapan dan empati. Ini relevan saudara-saudari untuk orang yang menderita trauma, penyakit mental, ataupun marginalisasi. Kita diajak untuk menemani, bukan menghakimi atau menutup-nutupi. Fransiskus menunjukkan keseimbangan, pengalaman mistik, kontemplasi stigmata, mengarahkan pada pelayanan konkret. Bagi gereja kontemporer, saudara-saudari, ini menantang polarisasi antara doa dan aksi sosial. Stigmata mengundang praktik rohani yang melahirkan komitmen sosial, doa yang memotivasi pembelaan, puasa yang berbuah perhatian konkret terhadap yang lapar. Dan penting untuk kita berhati-hati, stigmata adalah karunia yang sangat jarang dan selalu memerlukan diskriminasi rohani. Kita tidak dipanggil meniru tanda itu secara sensasional, melainkan meneladani sikap yang melahirkan tanda tersebut, kerendahan hati, solidaritas, kesetiaan kepada Injil. Gereja bijak menganjurkan discernment agar pengalaman rohani memimpin pada buah yang sehat. Saudara-saudari, ada pertanyaan bagaimana menghidupi makna itu hari ini? Kita diajak untuk belajar melatih tentang kehadiran, mengunjungi yang sakit, menghubungi yang kesepian, mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan solusi, memilih gaya hidup yang sederhana, aksi ekologis, partisipasi dalam upaya pelestarian lokal, pendidikan pastoral dalam formasi yang menekankan diskriminasi, discernment spirit, pelayanan kerohanian yang tidak sensasional, dan jelajahi kontemplasi bukan untuk eksklusivitas, tetapi agar doa menghasilkan belas kasih yang konkret. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kiranya ulang tahun dari stigmata Santo Fransiskus Assisi pada hari ini menyemangati kita semua. Generasi yang menolak tanda, ketika Yohanes hidup sederhana, mereka mencibir. Ketika Yesus makan dan minum dengan orang berdosa, mereka menolak. Begitu pula banyak orang mungkin mencibir atau curiga terhadap stigmata Fransiskus. Seperti dalam Injil pada hari ini dari Injil Lukas, kita diingatkan hikmat Allah dibenarkan oleh buahnya. Dari Luka, Fransiskus lahir semangat damai, cinta kepada ciptaan, kerendahan hati dan gereja yang diperbaharui. Dari Lourdes, Prancis, kiranya berkat Tuhan turun atas Anda semua. Mohon doanya agar perjalanan ziarah kami selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan selamat. Shalom.